Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala isanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar Al-Qur'anul Karim, dan kita telah sampai kepada surat yang ke-53 ya. Setelah sebelumnya kita ambil surat 54, surat Al-Qamar, dan sekarang kita akan mulai ke surat yang ke-53, surat An-Najm. Surat An-Najm yang artinya bintang. Jadi surat Najm ini terdiri dari 62 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat yang turun surat yang turun sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, yang kurang lebih eh, berbicara tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabinya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari tuduhan orang-orang kafir, dan juga berbicara tentang eh, Al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril kemudian diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan nanti ada penyebutan proses daripada turunnya wahyu itu dari Jibril ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Surat ini juga dijelaskan tentang batilnya sesembahan kaum musyrikin. Dan ada juga penjelasan tentang bahwasanya syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah ridhai dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga eh, apa namanya, judul-judul yang lainnya. Jadi surat An-Najm ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Disebutkan bahwasanya ketika surat ini dibacakan, orang-orang musyrik itu sujud bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah membaca surat ini sampai akhir. Ketika eh, membaca ayat terakhir, ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu, Nabi bersujud dan juga orang-orang musyrik itu bersujud. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm wa sajada ma'ahu al-muslimuna wal musyrikuna wal jinnu wal ins. Sebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh, sujud ketika membaca surat An-Najm. Maka orang-orang muslim, orang musyrik, golongan jin dan manusia itu ikut sujud bersama beliau Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca sampai akhir ayat daripada surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Kemungkinan dengan hebatnya mukjizatnya Al-Quran ini, baik dari kata-katanya, dari tarkib ayat ke ayatnya,
dan makna kandungan yang dikandung di dalamnya, lantunan yang ayat yang dibacakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang sangat tinggi itu membuat seolah-olah hati orang-orang kafir pun itu seolah-olah terlepas gitu. Tidak ingat bahwasanya dia sedang bermusuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak bisa mengingkari akan kemujizatan Al-Quran ini sehingga mereka terbuai dan terlena sehingga ketika Nabi sujud mereka pun sujud karena mereka tahu persis arti yang ada di dalamnya, cuma memang hidayah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud tentang salah seorang yang tidak ikut sujud. Dia sujud tetapi dia tidak sujud beneran tapi hanya menempelkan tanah saja ke batunya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu alaihi wasallam qara'a surat An-Najm. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca surat Najm. Fasajada biha, kemudian Nabi sujud. Fama baqiya ahadun minal qaim illa sajad. Tidak, ya, dan seluruh manusia pun sujud kecuali satu orang dari mereka. Fa'akhadha rajulun minal qaumi kaffan min hasan awi turab farafa'ahu ila wajhi. Orang yang tidak mau sujud ini, dia mengambil pasir atau tanah, kemudian menempelkan ke wajahnya, ke jidatnya maksudnya, dan berkata, yakfini hadha. Ini cukup bagiku. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walaqad ra'aituhu ba'da walaqad ra'aituhu ba'd, aku melihat uh, dia itu yang melakukan ini itu qutila kafiran. Dia mati terbunuh dalam kondisi kafir itu pada perang Badar. Ada yang mengatakan bahwasanya orang ini adalah Umayyah bin Khalaf, yaitu majikannya Bilal bin Rabah. Ada yang mengatakan Al-Walid bin Al-Mughirah, yaitu ayahnya daripada Khalid bin Walid. Dan keduanya memang meninggal dalam keadaan kafir. Dan ini menunjukkan bahwasanya surat ini adalah Makkiyah karena Nabi masih berada di Mekah. Dan kalau memang kita lihat topik daripada surat An-Najm ini yang berbicara tentang hari kiamat, tentang wahyu, keesaan Allah, tentang kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan, dan ini ditujukan kepada musyrikin Arab dan eh, kekhususan surat Makkiyah itu tidak terlepas daripada topik ini. Nah, surat Najm ini diturunkan untuk membantah ya, tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Nabi. Mengatakan Nabi membuat Quran itu sendiri, mendengarkan dari orang lain, kemudian menceritakannya, ya bahwasanya ini apa namanya sihir ini itu dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Quran itu turun dari Allah melalui perantaraan Jibril yang akan dijelaskan pada ayat-ayat yang akan kita sebutkan insya Allah pada kesempatan kali kali ini. Dan kaum musyrikin itu percaya pada Allah, ya, percaya pada Allah. Namun mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sehingga akibat daripada itu mereka tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada nabinya. Dan Allah bantah dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari bersama. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam surat An-Najm ini, kita tilawah dulu. Ya, Bapak sekalian silakan dibuka ya mushafnya surat An-Najm, eh, dibaca kita bersama atau bisa lihat di share yang saya tampilkan tanpa membuka mic ya. Ya, di surat An-Najm. Kita baca insya Allah sampai tilawah sampai ayat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Najm yang berarti bintang, Allah menyebutkan lafaz An-Najm ini di ayat yang pertama. Sehingga diambil dari ayat pertama ini nama surat. Allah sebutkan wan najmi idza hawa. Demi bintang idza hawa, ketika terbenam. Ada beberapa pendapat yang berkenaan dengan An-Najm. Sebagian ada yang mengatakan An-Najm artinya Quran. Ya. Karena Quran itu turun munajjaman. Ya, munajjaman maksudnya secara berangsur-angsur atau bertahap. Sebagian-sebagian sesuai dengan kejadian yang terjadi pada Rasulullah SAW. Sebagian yang lain mengatakan Najm maksud di dalam surat ini adalah bintang. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Karena Allah menyebutkan setelahnya wan najmi idza hawa. Ketika terbenam. Kalau yang dimaksud adalah Quran, seharusnya tidak terbenam. Al-Quran tidak terbenam. Akan tetapi Al-Quran itu nazala. Al-Quran itu turun. Dan di sini Allah bersumpah dengan bintang ketika tenggelam. Dan ini lebih tepat daripada lebih tepat untuk konteks ayat ini. Di antara faedah dari Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang menunjukkan bahwasanya bintang ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas untuk disembah. Allah ciptakan bintang untuk tiga. Yang pertama zinatul lisama, untuk perhiasan langit. Ya. Kemudian rujuman lisayatin, untuk melempar syaitan-syaitan. Dan yang ketiga alama yuhtada biha, untuk alamat tuhtada biha, untuk alamat untuk kita mengetahui arah, untuk mengetahui
arah apa namanya mata angin untuk mengetahui eh, waktu malam dan segala macam untuk alamat ya fungsi dari bintang-bintang ini. Makanya orang-orang terdahulu misalnya orang yang mengetahui ilmu perbintangan dia mengetahui ini bintang apa ini bintang apa untuk sekedar mengetahui apa yang terjadi eh, di muka bumi ini tentang alamat-alamat yang mungkin diketahui dengan perantaraan bintang. Begitu juga misalnya para nelayan, para yang apa namanya mencari ikan, mereka tahu ini arah ke sini, ini arah ke sini karena bintang ini. Dan mereka yang lebih mengetahui tentang hal ini. Ya, Eh, ini menunjukkan bahwa bintang adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana bintang ini itu tidak terbit selamanya. Ya. Ada kalanya dia akan terbenam. Ketika akhir waktu malam, mulai masuk waktu siang dia akan terbenam, diganti dengan sinarnya matahari. Dalam kisah Nabi Ibrahim di Quran surat Al-An'am ayat 76, Allah sebutkan falamma janna alaihi lail ra'au kaukaba. Ketika malam gelap menjadi gelap gulita, Ibrahim melihat bintang. Pada awal-awal dia mencari apa namanya? Allah Subhanahu wa taala mencari Tuhan. Ra'au kaukaba wa qala hadza rabbi. Inilah Tuhanku. Falamma afala, ketika bintang itu terbenam, qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka daripada yang terbenam. Enggak mungkin Tuhan mencipta semesta alam ini ada terbit ada terbenam. Ini sebuah uh, pemikiran Nabi Ibrahim untuk mencari Allah Subhanahu wa taala pada awal-awal. Ini menunjukkan bahwasanya bintang bukanlah Tuhan, bukanlah yang berhak untuk disembah. Bahkan bintang adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala atur untuk terbit dan untuk terbenam dan tidak pantas untuk disembah. Allah bersumpah dengan bintang agar orang tidak salah dalam menganggap bintang itu adalah bintang ini suatu yang hebat, ya, berhak untuk disembah. Oleh karenanya, Allah menyebutkan di sini wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ini disebut kalau Rama dengan istilah metode al-ihtiras. Ihtiras yaitu menyebutkan suatu pernyataan di mana di balik pernyataan tersebut bisa mengandung persangkaan makna yang salah ya, dari orang yang mendengarkannya. Lalu datangkanlah bantahan yang menghilangkan persangkaan yang salah tersebut. Contohnya misalnya di surat Toha misalnya ayat 22 ketika Allah berfirman wadmum yadaka ila janahika takhud bayda pada Nabi Musa. Kepitlah tanganmu di ketiakmu niscaya keluar menjadi putih. Orang sekilas bahwasanya tangan Musa menjadi putih seolah-olah kena penyakit kulit. Kemudian Allah lanjutkan min ghairi su'in ayatan ukhra. Tidak tanpa cacat sebagai mujizat yang lain. Artinya bahwa tangan Nabi Musa menjadi putih bukan karena penyakit, tetapi karena sebagai mujizat yang Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari persangkaan yang salah. Begitu juga contoh yang lain misalnya di Quran surat An-Naml ayat 18 ketika Nabi Sulaiman melewati kampung semut. Allah katakan hatta idza atau ala wadin namli. Ketika mereka sampai kepada lembah semut, qalat namlatun ya ayyuhan namlu tukhulu masakinakum. Ya. Wahai semut-semut masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu. Ya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentara. Sekilas orang memahami bahwasanya pemimpin tersebut memperingatkan kepada kelompoknya agar mereka tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya secara sengaja. Namun di akhir ayat Allah katakan wahum la yashurun. Sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi eh, kelompok semut itu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman secara sengaja, tetapi takutnya diinjak mereka tidak sadar, tidak dengan cara tidak sengaja. Dan ini disebut istilah dengan al-ihtiras. Jadi menghilangkan persangkaan dari pemahaman pernyataan sebelumnya. Dan begitu juga yang ada di ayat ini. Wan najmi idza hawa. Jika Allah bersumpah dengan bintang, orang-orang musyrik, wah bintang itu merupakan makhluk yang berhak untuk diagungkan. Buktinya apa? Allah bersumpah dengan. Maka Allah sebutkan idza hawa, ketika terbenam. Supaya mereka tahu bahwa bintang adalah makhluk dan memiliki tabiat ya bisa terbit dan bisa terbenam. Kemudian Allah lanjutkan
tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Bahwasanya beliau tidak sesat, ya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu itu, Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Jadi ayatnya menekankan maksud dari sumpah yang pertama. Sumpah dengan bintang. Bahwasanya Allah ingin membela nabinya dari tuduhan orang-orang kafir. Nabi itu tidak dhalla dan juga tidak ghawa. Tidak dhalla, tidak tersesat. Ya. Tidak terjerumus dalam kesalahan tanpa disadari. Dan juga tidak ghawa. Tidak terjerumus dalam kesalahan dengan sengaja yang disertai dengan niat buruk. Para ulama mengatakan yani ungkapan di sini dengan ungkapan ma dhalla sahibukum, yaitu kawan kalian, ini sebagai bentuk hinaan kepada orang-orang musyrik. Karena apa? Karena sahibukum, kawan kalian, Nabi Muhammad SAW, jati dirinya itu sebenarnya sudah diketahui oleh mereka. Mereka tahu dari kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bergaul dengan mereka. Mereka mengetahui sifat Nabi, akhlak Nabi, amanah Nabi. Bahkan Nabi dijuluki dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Lalu kenapa kemudian mereka menuduh dengan sesat, dengan keliru? Seolah-olah mereka mengingkari apa yang sejatinya mereka sendiri telah mengetahui tentang hal itu. Tentunya dengan kesombongan mereka. Padahal Nabi Muhammad SAW wama yantiqu anil hawa. Dia tidak, yaitu yang diucapkannya itu yaitu Al-Quran itu tidak menurut kemauan hawa nafsunya. Dan Al-Quran itu in huwa illa wahyu yuha. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi secara umum ayat ini menjadi sebuah paragraf baru yang menjelaskan proses turunnya wahyu kepada Nabi. Apakah wahyu tersebut turun di bumi dengan datangnya Jibril, atau wahyu tersebut langsung dari langit, atau bagaimana? Atau Nabi diangkat ke langit, ya, untuk mendengar wahyu. Dan ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya wahyu diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang keotentikan Al-Quran. Al-Quran adalah benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Nabi tidak berbicara mengikuti hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan berupa Al-Quran bukanlah hasil dari karangan beliau sendiri, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan sahabat. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Qal, inni la aqulu ila haqqan. Ya Allah, ya Rasulullah, engkau bercanda dengan kami. Nabi mengatakan bahwa aku tidak berkata kecuali benar. Walaupun dalam bercanda, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbohong, tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu. Walaupun dalam bercanda. Ya. Seperti ada contoh ketika ada sahabat, ana rajulan ata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqal, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ihmilni, ya Rasulullah, tolong bawa aku. Maka Nabi menjawab, inna hamiluka ala waladi naqah. Ya. Nabi bersabda, kami akan memberikan kepadamu anak unta. Ya, orang heran. Wa ma asna bi waladi naqah. Apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta? Nabi menyebutkan, wahal talidul ibila illa nuq. Bukankah unta besar itu juga dilahirkan oleh induknya? Jadi unta besar juga itu anak daripada onta sebelumnya, ya. Jadi dia anak dari onta, gitu. Walaupun dia sudah besar masih jadi anak. Jadi tidak berbohong beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena onta yang besar juga dilahirkan dari induknya. Ini contoh candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam bercanda beliau bercanda dengan kebenaran dan tidak bohong. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu, allamahu syadidul quwa.
diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Ya. Bahwasanya Rasulullah membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya karena beliau ada yang mengajarkannya. Siapa? Malaikat Jibril. Dan Allah sifati malaikat Jibril itu sebagai Al-Quwa, yaitu makhluk yang sangat kuat. Apalagi sifatnya? Malaikat Jibril ini dzu mirratin fastawa, mempunyai akal yang cerdas. Ya. Fastawa, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Jadi di antara sifat Jibril dzu mirrah, mempunyai keteguhan, akal yang cerdas. Ya. Ada yang mengatakan memiliki bentuk yang indah. Ada yang mengatakan memiliki akal yang cerdas. Ya. Sebagai sifat daripada Jibril. Hal ini menunjukkan kepada orang-orang musyrik bahwa sumber dari apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas. Quran itu jelas. Ya. Sanadnya jelas dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi disampaikan oleh makhluk yang dzumirrah, yang cerdas, yaitu Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam. Fastawa. Satu waktu Jibril juga menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya. Sebutkan bahwasanya Jibril itu memiliki 600 sayap. Jika dia mengepakkan satu sayapnya, maka akan menutupi cakrawala. Masya Allah. Dan dari sayapnya itu keluar uh, sesuatu yang indah, yakut, mutiara, dan benda-benda lainnya yang sangat sangat indah. Dan Jibril berada di atas ketika tidak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah sebutkan di ayat selanjutnya, wahwa bil ufuqil a'la. Sedang dia itu berada di ufuk yang a'la, yang tinggi. Jadi Jibril berada di ufuk yang tinggi. Ini menjelaskan proses Jibril membawa wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara cara Jibril membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika dia turun dari langit, kemudian pastawa, kemudian berhenti dan beristiwa di ufuk yang tinggi, berdiam sejenak. Kemudian turun menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan wahyu kepada beliau dengan summa dana fatadalla. Kemudian dia mendekat. Fatadalla, lalu bertambah dekat lagi. Seberapa dekatnya? Fakana qaba qausaini aw adna. Maka jadilah dia dekat itu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dua ujung busur panah atau aw adna, atau lebih dekat lagi. Jadi Jibril mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jarak yang sangat dekat, dua busur antara ujung busur panah dengan ujung yang lain. Dan ini menunjukkan dekatnya Jibril dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan wahyu. Apa yang disampaikan? Fa'auha ila abdihi ma'auha. Dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jarak yang dekat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini itu tidak tergambarkan di benak orang-orang musyrik. Bagaimana Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di langit, sehingga mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Dan ayat ini menjelaskan proses bagaimana mudahnya bagi Allah yang maha perkasa, Allah yang ala kulli syai'in qadir, dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan segala kekuasaannya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ada beberapa pendapat dalam penafsiran ayat ini. Yang pertama menyebutkan bahwasanya Nabi itu melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj dengan hatinya. Yang lain menyebutkan bahwasanya Nabi melihat Jibril. Namun kalau kita lihat konteksnya, pendapat kedua lebih benar. Karena memang ayat ini masih berbicara tentang
tentang Jibril ya. Jadi maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya, maksudnya adalah Jibril alaihi salam. Afatumarunahu ala ma yara. Ya. Maka apakah kaum musyrikin Mekah ini hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Jibril? Padahal walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril dalam rupanya asli pada waktu yang lainnya. Jadi tidak satu waktu saja, beberapa waktu. Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli itu dua kali. Satu waktu beliau melihatnya di dunia, yaitu ketika turunnya wahyu. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir. Dan waktu yang lain beliau melihat ketika Isra Mi'raj. Ketika uh, Isra dan Mi'raj. Dan di waktu yang lain beliau melihat Jibril dalam bentuk manusia seperti saat menerima wahyu di bumi. Yang pertemuan pertama ketika di Gua Hira. Ya. Uh, di Gua Hira, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam bentuk, Allah alam apakah di Gua Hira dia melihat bentuk aslinya atau tidak. Yang intinya adalah apa yang dilihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Jibril ini itu tidak bisa dibantah oleh kaum musyrikin. Oleh karena Allah katakan apa tumarunahu ala ma yara. Maka kaum musyrikin apakah akan hendak membantah tentang apa yang dilihatnya itu? Karena mereka tidak percaya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan melihat Jibril dua kali dalam bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan sungguh dia telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam. Sidratul Muntaha adalah tempat yang tertinggi. Dalam hadis disebutkan bahwasanya tempat tersebut itu berada di langit yang ketujuh. Disebutkan bahwasanya bentuknya itu seperti pohon sidr, namun indah ya. Bahkan dikatakan Sidratul Muntaha, yaitu penghujung. Artinya tidak ada tempat lagi selain itu karena ini merupakan tempat yang terjauh dan paling tinggi. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Ra'aitu Jibril bil ufuqil a'la, lahu sittu mi'ah janah, yatanatharu min rishihi ad-dur wal yaqut." Aku melihat Jibril di ufuk yang tertinggi, dia memiliki 600 sayap, maka keluar dari sayapnya itu mutiara dan permata yang berjatuhan. Dan ini keindahan daripada malaikat Jibril. Yang mana di Sidratul Muntaha itu indah jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga untuk tempat tinggal. Jadi di Sidratul Muntaha itu terdapat surga, tempat tinggal. Sebagian mengatakan bahwasanya surga ini adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam. Sebagian yang berpendapat bahwasanya surga ini adalah surga yang dihampiri oleh ruh-ruh para syuhada yang telah meninggal. Meskipun jasadnya berada di alam barzakh, tapi ruh mereka itu bermain ke surga dalam bentuk burung. Ya. Dan ada yang mengatakan surga tersebut adalah tempat yang akan didatangi oleh orang-orang yang beriman setelah hari kiamat kelak. Maka tatkala mereka dibangkitkan, dihisab, menerima catatan amalnya, kemudian mereka masuk di surga, yang mana surga tersebut merupakan surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam, sekaligus dihampiri oleh ruh para syuhada. Dan ini merupakan dalil bahwasanya surga itu telah diciptakan, berada di atas langit. Dan uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat-surat Al-Imran ayat 133. Sehingga apa? Menyebabkan seorang itu lebih bersemangat dalam beramal. Karena apa? Karena surga sudah ada. Sehingga seorang
Ketika mengetahui bahwasanya balasan itu sudah ada, dia bersemangat, beramal soleh, lakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai supaya mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka. Id yakhsha sidrata ma yakhsha. Nabi Muhammad itu melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Allah Subhanahu wa taala eh, di sini tidak menyebutkan apakah itu sesuatu yang meliputi Sidratul Muntaha. Ya Allah menjadikan hal itu mubham, tidak disebutkan. Artinya Nabi melihat sesuatu yang indah yang meliputi Sidratul Muntaha yang tidak mampu untuk diungkapkan karena begitu indahnya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan ghasyiyaha nuru rabbil alamin. Sidratul Muntaha itu diliputi oleh cahaya Rabb semesta alam. Di riwayat lain menyebutkan ghasyiyaha nuru minallah hatta la yastati ahadun an yanzura ilaiha. Sidratul Muntaha itu diliputi oleh cahaya Allah sehingga seorang tidak mampu untuk melihat. Ada yang mengatakan ghasyiyaha alwan, la adri mahiyya. Ya, jadi Sidratul Muntaha itu diliputi oleh warna-warni yang aku tidak tahu apa warna-warni tersebut. Jadi intinya adalah menggambarkan suatu keindahan yang Allah tidak menyebutkannya secara detil. Mazaghal basaru wa matagha. Penglihatan Muhammad SAW itu tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan juga tidak melampauinya. Artinya Nabi benar-benar fokus melihat Jibril dengan nyata. Dan ketika beliau menceritakan kepada para sahabat, beliau tidaklah mengada-ngada. Karena apa? Karena beliau melihatnya secara langsung dan tidak berlebih-lebihan dalam bercerita. Ya, jadi menceritakan apa adanya kepada para sahabatnya tentang apa yang beliau lihat tentang Jibril ini. Laqad ra'a min ayati rabbihi kubra. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Sebagian ayat tafsir menyebutkan ini adalah keindahan-keindahan yang lainnya yang tidak disebutkan dalam ayat ini. Jadi di antaranya adalah Nabi telah melihat Jibril, melihat Sidratul Muntaha dan sesuatu yang meliputinya. Dan ada keindahan-keindahan lain yang Allah sebutkan dalam surat ini. Kemudian dari keindahan-keindahan yang terjadi ini, dari uh, keluar biasaan wujud daripada Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka pantaskah ini dianggap bohong? Kemudian mereka malah menyembah berhala-berhala yang mereka buat, bukannya mempercayai Al-Quran dan menyembah Rabb-nya yang menurunkan Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah bertanya, apa ra'aitumul Lata wal Uzza? Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik itu menganggap Lata wal Uzza ini adalah sembahannya orang-orang musyrik? Karena ada 3 sembahan yang disembah orang-orang kafir. Lata, Lat itu sembahnya yang disembah di Bani Thaqif yang berada di Taif. Yang dikisahkan bahwasanya Lata ini adalah orang yang saleh dulunya. Sewaktu dia hidup, dia membagi-bagi makanan kepada orang haji. Sehingga orang-orang itu mengagungkan dia. Nah, ketika meninggal, dibangunkanlah di atas kuburan itu patung-patung. Yang dengan berjalannya waktu, malah dijadikan, disembah, dan menjadi Tuhan kebanggaan bagi orang-orang Taif. Kemudian ada Al-Uzza. Uzza ini sembahannya orang-orang Nakhlah, yaitu suatu tempat yang terletak antara Taif dan Mekah. Karena patung tersebut itu berada di tempat yang namanya Nakhlah. Itu tempat yang berupa sekumpulan pohon-pohon. Jadi dikisahkan bahwasanya terdapat penjaga yang menghuni tempat tersebut. Jadi tatkala uh, Fatul Mekah, ya, Nabi memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Al-Uzza. Jadi ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid untuk menuju Nakhlah. Di sana terdapat berhala yang namanya Uzza. Dan Khalid mendatanginya, ternyata Al-Uzza itu adalah 3 pohon besar. Ya. Lalu Khalid menebang ketiga pohon tersebut dan pohon-pohon tersebut berada dalam bangunan.
Dan Khalid pun menghancurkan bangunan tersebut. Lalu dia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan memberitahukan kepada beliau. Lalu beliau bersabda, kembalilah. Sesungguhnya kamu belum berbuat apa-apa. Ya. Kemudian eh, apa namanya? Khalid pun kembali. Tatkala juru kunci itu melihat kedatangannya, mereka melihat ke arah gunung. Ya. Sambil berteriak, wahai Uzza, wahai Uzza. Ya. Setelah itu Khalid mendatanginya, ternyata dia adalah seorang perempuan yang, mohon maaf, telanjang, terurai rambutnya. Dia sedang menghamburkan debu di atas kepalanya, lalu Khalid pun menyabetkan pedang dan membunuhnya. Kemudian dia kembali kepada Nabi Muhammad SAW dan memberitahukan tentang hal tersebut. Faqal tilkal Uzza. Itulah Al-Uzza. Jadi Al-Uzza adalah berhala yang diagung-agungkan dan dibanggakan oleh Quraisy. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sufyan ketika masih kafir ya, perang Uhud, inna lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Sesungguhnya kami memiliki Uzza dan kalian tidak memiliki Al-Uzza. Kemudian yang ketiga, wa manata tsalitsata al-ukhra, dan Manah yang ketiga, Manat. Yang paling yang terkemudian sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Manat ini adalah berhala yang terlak di Al-Musallal yang diagung-agungkan oleh Aus dan Khazraj, yaitu yang ada di Madinah. Jadi Allah membantah orang-orang kafir tentang berhala-berhala yang mereka sembah. Pantaskah berhala-berhala tersebut sembah? Apakah mereka tidak mengetahui malaikat Jibril itu lebih agung? Ya. Memiliki bentuk yang indah, cerdas, kuat. Menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memuji dan memberi sifat-sifat agung kepada makhluk yang agung, yaitu Jibril, di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Namun Jibril juga tidak pantas untuk disembah. Dengan sedemikian bagusnya. Apalagi yang dibawa Jibril seperti Lata, wal Uzza, dan Manat ini. Yang tidak mempunyai keutamaan sedikit pun. Alakumul dzakaru walahul untha. Apakah patut untuk kamu, ya, anak laki-laki dan untuk Allah itu anak perempuan? Jadi orang-orang kafir Quraisy juga, ya, orang-orang musyrik, mereka menganggap berhala-berhala mereka, sesembahan-sembahan mereka, mereka disebutkan adalah mereka putri-putri Allah. Maka mereka mengatakan Al-Lat, itu nama perempuan dari Al-Ilah, Al-Uzza dari Al-Aziz, Al-Manat dari Al-Mannan. Yaitu artinya mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini yang mereka sembah adalah putri-putri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membantah anggapan sesat mereka. Apakah mereka senang kepada anak laki-laki, kemudian dinisbatkan kepada Allah anak-anak perempuan? Jadi tidak adil. Ketika mereka menyukai apa apa yang yaitu anak laki-laki, laki-laki untuk mereka, sedangkan anak perempuan mereka tidak suka, mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka membunuhnya. Ya. Sebagaimana di Quran surat An-Nahl ayat 58 Allah sebutkan, wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya hitam, merah, dia sangat marah. Ya. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Dia bersembunyi jadi orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Ayumsikuhu alahun am yadussu fit turab. Apakah mereka akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Alasa alasa ama yahkum. Sungguh buruk putusan yang mereka tetapkan. Jadi mereka tidak suka dengan anak perempuan. Mereka malu. Bahkan mereka membunuhnya. Namun kebencian itu mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak perempuan. Oleh karenanya tilka idzan qismatun dziza. Yang demikian itu tentulah pembagian yang tidak adil. Ya. Ini tidak adil. Dia menisbatkan anak laki untuk mereka dan menisbatkan anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafir seolah-olah tidak memiliki otak karena seandainya Allah punya anak dan itu tidak mungkin. Ya.
Apalagi anaknya perempuan. Jadi ada dua kesalahan besar. Yang pertama, mereka meyakini orang kafir ini bahwasanya Allah punya anak. Dan ini tidak mungkin. Kedua, mereka mengatakan bahwa sesembahan mereka adalah eh, putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tuduhan yang tidak benar. Baik. In hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebentar saya cek dulu ini. Ya. Jadi ini ya, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu itu ada-adakan. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Iya tabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangka-sangka mereka dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Jadi inilah pembeda antara akidah yang benar dengan akidah yang salah. Semua akidah yang benar pasti ada dalilnya. Akidah yang salah, Allah tidak menurunkan dalilnya. Maka orang-orang yang berakidah salah pasti akan menyandarkan sesuatu dengan katanya-katanya yang tidak mempunyai dasar sama sekali. Karena kalau orang-orang Quraisy mengatakan ini bapak-bapak kami, udah dari dulu, moyang kami dan segala macam. Dan eh, dengan apa namanya, dhon, persangkaan-persangkaan yang eh, tidak benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah itu menghardik orang-orang kafir karena menjadikan batu mereka pahat, kemudian mereka sembah dan mereka namakan Tuhan. Ya, nasallallahu salamah. Terjadi juga pada zaman zaman sekarang. Dari zaman dulu dan sekarang masih ada yang seperti itu dan ini mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari semua semua itu. Jika dibandingkan dengan malaikat Jibril, malaikat yang mulia, cerdas, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu saja tidak pantas untuk disembah, apalagi yang lebih daripada itu seperti hewan, batu, eh, matahari, makhluk-makhluk Allah yang lainnya maka lebih tidak pantas untuk disembah. Baik, eh, kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya insya Allah kita akan ayat 24 dan setelahnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang untuk kita semua untuk sama-sama kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah eh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabinya melalui perangkat malaikat Jibril yang Allah sifati dengan sifat-sifat yang mulia. Itu saja sifat mulia yang dimiliki Jibril tidak pantas menjadikan Jibril untuk disembah. Apatah lagi yang lebih rendah daripada hal itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.